Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan pemimpin yang terbaik ini memiliki 3 kriteria utama, syarat mutlak. Yang pertama, pemimpinnya wajib muslim, harus muslim, nggak bisa enggak, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kau menjadikan atau kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian dari musuhku atau musuh kalian. Dan kata para ulama tafsir disepakati musuh Allah adalah semua orang yang kafir. Dalam ayat lain Allah pertegas dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya, al-ayah. Kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Karena siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin berarti dia sama dengan mereka. Artinya mereka sudah mendekati tingkat kekufuran, gitu kan? Siapa yang menjadi atau menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia sama dengan mereka. Sesungguhnya mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Kurang lebih begitu makna ayatnya. Maka dari 2 ayat ini kita ambil pelajaran, Allah Azza wa Jal menyuruh kita punya pemimpin, tetapi dilarang untuk memilih pemimpin orang non muslim. Ini larangan mutlak, gitu kan? Tidak boleh. Karena saudaraku, kalau ada non muslim jadi pemimpin misalnya dipilih, seringkali pada saat lagi pilpres atau ada apalah ya, termasuk pilkada atau apa di Indonesia, sering ada pemilihan gubernur lah, bupati lah, wali kota lah, sampai lurah, camat dan segalanya. Kadang-kadang kalau ada orang ada muslim yang mau milih orang non muslim, alasannya bagaimana Ustadz mempertemukan ya antara satu pemimpin kafir tapi baik, ya, adil, dan ada satu pemimpin muslim tapi tidak adil. Saya pernah ditanya begitu, lalu saya tanya balik, dari mana Anda bisa jamin bahwasanya yang kafir itu adil? Anda memang hidup bersama dia, tinggal di rumahnya, kenal dia dari kecil, atau hanya sekedar membaca media yang mengangkat tentang reportasinya? Ini kan harus difahamin, tidak boleh sembarangan. Kalau kita cuma mengambil kedoknya saja, jelas Allah SWT melarang, tidak boleh. Tentu ada beberapa keadaan di mana para ulama mengatakan orang muslim tidak keluar daripada hukum ini. Seperti misal kalau tinggal di negara non muslim, memang kita minoritas, lain itu. Kita tinggal di Australia, tinggal di Amerika, emang mayoritasnya non muslim dan mereka memilih pemimpin mereka. Itu sesuatu yang tidak masuk dalam kriteria atau kategori ayat tadi yang kita tekankan. Yang kedua adalah kalau wilayah Islam tiba-tiba direbut, terjadi peperangan, kayak kasus Irak waktu dipilih atau diserang oleh Amerika misalnya, atau Palestina sekarang diserang oleh Israel, gitu kan? Terus orang-orang Islam tidak punya kekuatan, maka mereka di sini tidak bisa buat apa-apa, misalnya tidak ada kekuatan, harus ada pemimpinnya non muslim, itu lain. Tapi kalau negara seperti Indonesia ini mayoritasnya muslim, masjid-masjid di mana-mana, pesantren banyak, tidak terhitung lagi jumlahnya, orang yang menjadi dai ceramah sana sini banyak, tiap hari ceramah di media, di TV selalu ada, semua TV pasti ada ceramahnya. Berapa banyak jemaah haji dan jemaah umroh yang berangkat setiap tahunnya dari Indonesia ini, terhitung paling banyak sekarang ya jemaah umroh tahun ini itu dari Indonesia, gitu kan? Banyak sekali. Tapi masih bisa memilih pemimpin non muslim, ini satu tanda tanya yang besar sekali, gitu. Nggak ada indikasi, nggak ada penyebab, nggak ada sesuatu yang membuat mereka harus melakukan itu. Karena 2 alasan mutlak tadi, kita negara minoritas misalnya muslimnya, itu lain. Atau kita diserang tiba-tiba dan memang tidak ada kekuatan, maka terpaksa direbut negara kita, itu lain. Tapi kalau negara lagi aman, apa alasannya? Gitu kan? Nggak ada alasan sama sekali. Maka harusnya kita memahami masalah ini. Kemudian yang kedua, kriteria atau syaratnya adalah harus seorang yang alim. Ini idealnya. Harus saudaraku yang jadi presiden itu ulama, bukan orang awam. Ini kadang-kadang saya gergetan terus terang kalau menjelaskan poin ini, karena kalau ada seorang figur alim tampil di kancah politik dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kalau bukan seorang alim yang memimpin Anda semua, siapa yang akan pimpin kira-kira?
pastilah tempat minuman keras di sana sini, izin-izin diskotik, tempat-tempat perzinahan terbuka. Oh, yang memimpin orang tidak faham agama. Kalau seorang alim, dia faham, tapi ini alim yang sebenarnya ya. Bukan alim cuma sekedar titel, sarjana agama tapi tidak faham agama, tidak terapin agama, master agama atau doktor ya. Di bidang agama tapi tidak menerapkan dalam diri dia sendiri di rumah tangganya, apalagi kalau di kepemimpinan negaranya, maka ini lebih parah. Ini nggak mungkin. Yang saya maksud alim ya memang alim benar, orang yang faham tentang hukum-hukum halal haramnya Allah. Nabi kita Muhammad SAW pada saat mau meninggal dunia, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sholat. Dan syarat pertama pemimpin pada saat dia sudah dipilih itu harus bisa mimpin sholat 5 waktu. Jadi imam. Dan kita tahu kriteria imam dalam Islam jelas, bacaannya paling banyak, bacaannya paling benar, gitu kan? Dituakan, ilmu agamanya juga dianggap paling banyak, gitu kan? Harusnya begitu. Maka Nabi SAW waktu jadi Nabi dan Raja di Madinah tidak pernah digantikan jadi imam, kecuali beliau keluar meninggalkan Madinah. Tapi kalau beliau ada, beliau jadi imam terus. Jadi kalau kita mau bicara idealnya, Presiden Indonesia ini harus jadi imam 5 waktu sholat di Istiqlal. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mobilnya sudah parkir situ jadi imam. Itu poin pertama. Waktu Abu Bakar jadi khalifah nggak pernah satu kali pun digantikan jadi imam. Nggak ada imam lain, beliau jadi imam. Kecuali beliau keluar, tinggalkan Madinah atau sakit keras mungkin. Waktu Umar juga jadi khalifah begitu, waktu Utsman jadi khalifah juga begitu, waktu Ali jadi khalifah juga begitu. Semua khulafaur rasyidin yang terkenal, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis Irbat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku, contoh-contoh dariku, kata Nabi SAW, dan contoh-contoh dan sunnah dari para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali. Addu alaiha bin nawajid, pegang teguh sunnah-sunnah, contoh-contoh dari dua ini, Nabi dan khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian mengarang-arang, membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang dikarang-karang dalam agama itu maka dianggap perbuatan baru dalam agama, terutama dalam masalah ibadah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa dalam final dan keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW menjadi pesan. Jadi kita jadikan tolak ukur Nabi SAW dan khulafaur rasyidin. Juga kita tahu para nabi fungsinya apa kira-kira jemaah sekalian? Saya yakin Anda kalau saya sebutkan jawaban ini Anda sepakat. Penuntun manusia. Bukan begitu? Para nabi adalah penuntun manusia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Itulah fungsi daripada nabi dan rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang akan meneruskan ajaran beliau? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya apa? Nabi meninggal, yang jadi rujukan untuk orang-orang agar bisa mengetahui mana halal haramnya Allah, yang jadi pemimpin mereka adalah para ulama. Emang harus begitu, gitu kan? Ini hilang. Kita lihat Abu Bakar, ulamanya para sahabat. Dan waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu mau meninggal dunia, Abu Bakar menulis surat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu jadi sekretarisnya. Lalu kata Abu Bakar, wahai Utsman, kesinilah, tulis. Ini dari Amir Mukminin, ya Abu Bakar, ya menulis wasiat kepada kaum muslimin. Saya wasiatkan kepada kalian agar memilih, ya agar kalian memilih orang yang paling mengenal halal haramnya Allah dan orang yang paling bertakwa, paling patuh dengan Allah. Maka Abu Bakar pingsan, gitu kan? Waktu Abu Bakar pingsan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung menulis Umar bin Khattab, ditulis namanya Umar bin Khattab. Waktu Abu Bakar bangun, ya, tersadar, kata Abu Bakar, bacakan hai Utsman. Lalu Utsman bacakan sampai ke namanya Umar. Langsung Abu Bakar berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberimu panduan, yang memberikan kamu petunjuk sehingga kau menulis nama yang saya inginkan. Umarlah orang yang paling pantas. Kenapa Umar dipilih? Umar adalah orang yang paling faham halal haramnya Allah, ulamanya sahabat. Dipilihlah dia menjadi pemimpin.
Umar dan Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah punya ijazah ekonomi dari Amerika. Tidak ada ijazah ya teknologinya atau mungkin apa sekarang ilmu yang kita anggap perlu gitu kan. Yang dianggap kalau tanpa itu berarti orang itu dianggap kampungan. Bukan itu tolok ukurnya. Berarti boleh kita pelajari, bukan tidak boleh. Tapi bukan itu tolok ukur. Tapi paham halal haramnya Allah nih. Pencipta langit dan bumi ini apa yang diinginkan olehnya itu yang diterapkan. Maka itu yang jadi tolok ukur menjadi pemimpin. Umar itu adalah orang yang tidak bisa membaca di zaman jahiliyah, gitu kan? Kemudian belajar membaca, barulah bisa membaca beberapa saat sebelum masuk Islam saja. Ya, hanya waktu itu. Abu Bakar adalah seorang saudagar dan mereka memang tidak punya sekolah formal pada saat itu, tapi bisa menjadi khalifah, menjadi raja, menjadi pemimpin. Waktu Umar mau meninggal sama juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau meninggal. Beliau menulis surat memanggil 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang dia masuk surga. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. 6 orang ini kata Umar kumpul di sini. Sekarang saya mau sebelum saya meninggal kalian berenam bermusyawarah untuk mencari pemimpin pengganti saya karena kalian adalah orang-orang yang paling faham tentang hukum halal haramnya Allah. Dan bagi saya kalian adalah terbaiknya umat ini. Masuk ruangan ini, ditunjuk ruangan, satu ruangan. Masuk di sini. Jangan pernah keluar dari sini kecuali sudah menunjuk salah satu di antara kalian menjadi pengganti saya kalau saya meninggal. Kalau tidak, saya tebas leher kalian semua. 6-6-nya nih. Dan kau hai Abdurrahman bin Auf, jadi pemimpin dalam majelis ini. Masuklah Abdurrahman dengan teman-temannya tadi, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'ad masuk di dalam. Kita lihat ini apa yang terjadi dalam ruangan itu. Abdurrahman radhiyallahu anhu, kata para ulama sejarah menurut dari riwayat ini, sebenarnya Umar bin Khattab maunya yang jadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi dia tidak mau memberikan langsung isyarat, dia cuma mengatakan kau pemimpin majelis. Tapi Abdurrahman dengan kemuliaan dan keimanannya, apa yang dia bilang di majelis itu? Amir Mu'minin Umar bin Khattab telah menunjuk saya menjadi pemimpin atau dalam majelis ini pemimpin kalian untuk bermusyawarah. Dan saya mulai sekarang agar kalian tahu mengundurkan diri dari khilafah. Saya nggak mau. Saya sendiri nggak mau. Nolak, padahal dia kandidat terkuat. Nggak mau, karena dia tahu ada tanggung jawab hari kiamat. Ini nggak gampang, gitu kan? Dia tolak, tidak mau sama sekali. Kemudian dia bilang tinggal kalian berlima, silakan. Tahu ikhwah dan akhwat sekalian apa yang terjadi dengan 5 orang? 5 orang ini, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'ad saling memuji satu sama yang lain. Si Uthman mengatakan Ali lebih baik daripada saya, buktinya Nabi pernah bersabda begini. Ali mengatakan Uthman lebih baik, Nabi SAW pernah bersabda begini. Lalu Talha mengatakan tentang Zubair, Zubair memuji si Talha. Sebaliknya Sa'ad disaling muji, sudah terpuji nih dipuji lagi temannya yang lain. Kayaknya dia lebih baik nih si Sa'ad, Sa'ad pernah Nabi SAW bersabda begini. Terus begitu, berputarlah di antara 5 orang ini menyebutkan fadilah satu sama yang lain. Sampai setelah beberapa saat mereka kumpul, ternyata dari sekian banyak hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang fadilah individu-individu yang 5 orang ini, dikerucutkan ternyata 2 orang yang lebih banyak hadisnya. Itulah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Dan ternyata Uthman unggul 2 buah hadis dari Ali. Itu hadis tentang pasukan ya, pasukan itu jaish. Usra ini pasukan yang pernah diutus oleh Nabi SAW dan Uthman bin Affan membiayai, gitu kan? Dan juga hadis tentang malunya malaikat kepada Uthman radhiyallahu anhu. Maka semua sepakat 6 orang ini, ya 5 orang mereka mengatakan, hai Uthman kau tidak bisa menghindar, kau harus jadi khalifah sekarang. Baiklah, ditutup buka pintu, Umar tanya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan sepakat 5 orang ini Uthman, dia lebih daripada kami, fadilahnya 2 buah hadis dari Ali dan Ali setelahnya datang, gitu kan? Maka Umar mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. 2 hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Tapi kita lihat di sini, bagaimana Umar bin Khattab memilih 10 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang tersisa, yang terbaiknya umat ini, yang paling bertakwa sama Allah, yang paling takut dan paling tahu hukumnya Allah pencipta langit dan bumi. Itu tolok ukurnya tuh, tolok ukurnya. Kalau kita sekarang bukan, yang paling paham hukumnya negeri Belanda, yang paling paham hukumnya negeri Inggris atau Perancis atau Jerman dan seterusnya. Lupa bahwasanya itu mereka manusia biasa. Kenapa kita tinggalkan Tuhan Allah Rabbul Alamin tiap hari baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Itu yang sedang kita sembah, dan ini hukumnya dipahami oleh para ulama yang mesti jadi pemimpin manusia. Ini kita tinggalkan.
Mestinya memang mereka-mereka lah yang dipilih. Ini mesti difahamin. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, maka masyarakat Madinah mengingat majlis yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Ternyata dari 6 orang sahabat yang tersirat di surga itu, setelah Utsman adalah Ali yang terbaik. Maka Ali langsung dipilih oleh masyarakat Madinah dan tidak ada lagi musyawarah pada saat sudah selesai. Majelisnya waktu itu Umar bin Khattab yang bentuk, ternyata hai Ali, setelah Utsman kamu yang terbaik di antara sahabat. Kamu jadi khalifah. Selesai. Begitu cara tolak ukurnya. Sampai Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada doa saya yang pasti Allah terima, saya sudah tahu Allah pasti terima, maka saya akan minta kepada Allah agar Allah memberikan umat Islam seorang pemimpin yang alim. Itu Umar bin Khattab angan-angannya, supaya Allah kasih pemimpin umat ini dipimpin oleh seorang yang alim, yang benar-benar memang sangat luar biasa faham hukum Allah dan menerapkan dalam kehidupannya. Ini calon pemimpin yang luar biasa dan itu sederhana sebenarnya. Itu sebenarnya sederhana. Kemudian yang ketiga adalah syarat mutlaknya jadi pemimpin, tidak boleh kita memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Ini poin penting ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Hakim, Inna wallahi la nuwallihal ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah menunjuk pemimpin yang sengaja mengejar ya kepemimpinan tersebut atau memintanya. Kalau ada yang sengaja mau ngorbit dirinya, itu nggak dipilih. Coba kita pertemukan dengan negara kita ini. Malah sistem yang ada sekarang ini, yang kita anggap sistem yang sangat luar biasa, demokrasi dari non muslim, yang kita nukil, ya, ujung-ujungnya adalah yang paling banyak suaranya dia yang menang. Mau bagaimanapun keadaannya terserah. Jadi ini terjadi karena memang sistem yang kita gunakan, ikhwas sekalian. Dalam Islam, orang yang terbaik menunjuk orang yang terbaik, bukan warisannya, bukan. Tadi kasus Abu Bakar menunjuk orang yang paling alim di umat ini menurut dia. Dia sudah jadi, dia tinggal tunjuk siapa saja, ya kan gitu. Kemudian juga begitu, Umar bin Khattab juga perlu anda tahu ya. Pada saat beliau menunjuk 6 orang sahabat yang dijamin surga itu untuk masuk dalam kamar, beliau sempat melibatkan anaknya, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, Abdullah boleh ikut dengan kalian untuk musyawarah, tapi jangan tunjuk dia. Umar bin Khattab sudah diberikan, tidak ada warisan, nggak ada diwariskan nih, ya kecuali memang dia orang yang layak maka dipilih, bukan karena dia anaknya si raja tadi, gitu kan? Dalam Islam dikasih kesempatan kepada siapa orang yang terbaik dari umat ini memimpin. Mau dia dari suku mana, mau dia dari keadaan bagaimana, ya keadaan ekonominya, yang penting memang dia orang yang paling alim, paling bertakwa sama Allah, maka itu yang dipilih yang menjadi pemimpin. Jadi ini perlu difahamin, tidak boleh kita sembarangan.